Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Kak Jumarni, yaitu jika terjadi pertentangan antara mafhum suatu nas dengan manhuk nas lain, mana yang harus didahulukan dan apa kriteria yang digunakan untuk menentukan prioritas antara keduanya? Jawabannya, jika terjadi pertentangan, maka manhuk harus didahulukan daripada mafhum. Hal ini dikarenakan manhuk menunjukkan makna langsung dari redaksi lafaz, sedangkan mafhum hanya merupakan pemahaman yang ditarik dari balik lafaz yang kekuatannya lebih rendah. Nah, untuk menentukan prioritas antara keduanya, digunakan kriteria tingkatan kekuatan adil, yaitu kekuatan penunjukan makna. Manhuk dianggap sebagai dalil yang lebih kuat karena ia menetapkan hukum berdasarkan apa yang diucapkan secara eksplisit. Nah, untuk urutan prioritas, manhuk menempati posisi pertama karena kepastian maknanya. Sedangkan kriteria tarjinya, jika manhuk bersifat umum dan mafhum bersifat khusus, sebagian ulama membolehkan melakukan taksis. Namun jika keduanya setara dalam cakupan, maka lafaz yang tersurat tetap menjadi pemenang utama. Oke, baik, itu tadi jawaban dari Kak Jumarni. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari Kak Andi Jusmania, yaitu pertanyaannya, apakah penolakan sebagian ulama terhadap mafhum mukhalafah menunjukkan kelemahan metodologis konsep mafhum atau justru kehati-hatiannya dalam menjaga otoritas nas? Nah, baik, jawabannya di sini, penolakan tersebut bukan menunjukkan kelemahan metodologis melainkan bentuk kehati-hatian dalam menjaga otoritas nas. Alasannya, prioritas teks eksplisit atau ulama yang ingin memastikan hukum hanya diambil dari apa yang benar-benar diucapkan, bukan dari asumsi atau makna tersirat yang masih bersifat spekulatif. Menghindari penambahan hukum dengan menolak mafhum mukhalafah, ulama mencegah terciptanya hukum baru yang tidak memiliki dasar teks langsung, sehingga kemurnian pesan wahyu tetap terjaga. Prinsip kepastian, mereka berpegang pada prinsip bahwa jika suatu hal tidak disebutkan hukumnya dalam nas, maka ia kembali ke hukum asal, bukan otomatis menjadi lawan dari hukum yang tertulis. Intinya, penolakan ini adalah strategi untuk menjadi agar agama tidak dibangun di atas logika kira-kira, melainkan di atas teks yang pasti. Itu tadi jawabannya. Baik, saya akan lanjut pertanyaan yang ketiga yang terakhir, yaitu Kak Rosida. Setelah mempelajari mantuk dan mafhum, apa kesalahan paling umum yang sering terjadi dalam memahami dalil syar'i? Berikan jawaban sesuai dengan yang ada di makalah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu kesalahan paling umum setelah mempelajari manhuk dan mafhum dalam memahami dalil syar'i adalah menyamarkan kekuatan dalalah antara keduanya serta tergesa-gesa menetapkan hukum dari mafhum tanpa memperhatikan syarat-syarat dan batasan ushuli. Nah, secara lebih rinci sebagaimana ditegaskan dalam makalah yaitu mengutamakan mafhum atas manhuk, padahal manhuk memiliki kedudukan dalalah yang lebih kuat dan lebih pasti dalam penetapan hukum. Menggunakan mafhum mukhalafah secara mutlak tanpa memperhatikan adanya qarina atau konteks syiak al-kalam atau tujuan penyebutan lafaz sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang keliru. Mengabaikan ikhtilaf ulama tentang kehujahan mafhum, khususnya perbedaan antara mazhab yang menerima dan menolak mafhum mukhalafah. Menarik hukum dari makna tersirat atau mafhum tanpa penguasaan kaidah ushul fikih, sehingga pemahaman dalil menjadi parsial, subjektif, dan lepas dari metodologi ilmiah. Nah, dengan demikian makalah menegaskan bahwa manhuk harus dijadikan landasan utama, sedangkan mafhum berfungsi sebagai penguat dan pelengkap, bukan dasar hukum yang berdiri sendiri tanpa kontrol metodologis. Nah, itu tadi semua jawaban yang sudah saya berikan. Ada 3 jawaban. Oke, baik, saya tutup. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.